Alhamdulillah. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Ong Ulung, Basuki Langgeng. Terima kasih, berbahagia sekali malam ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, baik yang melalui Zoom maupun yang sudah hadir di tempat ini di Casablanca, di perumahan Casablanca di Kota Malang. Ya, sekarang ternyata jarak itu bukan jadi masalah bagi kita. Baiklah saudaraku semua, sebelum kita sharing tentang meditasi, perlu kita ketahui bahwa di dalam hal ini konteks meditasi kita ini di luar sistem apapun agama dan kepercayaan kita. Jadi sifatnya universal dan bisa diikuti oleh siapapun dan bisa diikuti dari manapun. Sebelum saya lanjutkan, mari kita sejenak pejamkan mata kita kosongkan pikiran kita buka otak kita untuk menerima segala informasi-informasi yang sekiranya baik dan memfilter informasi-informasi yang tidak bermanfaat. Jadi nanti di sini kita juga akan berdiskusi. Tentu saja apa yang kita sampaikan saat ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik, saran, dan apapun yang sifatnya membangun akan kami terima dengan hati terbuka. Baiklah, dalam hitungan ketika mari kita pejamkan mata kita perlahan-lahan. Ya, 1, 2, 3. Pejamkan mata kita perlahan-lahan, niatkan dalam hati untuk menerima segala informasi-informasi yang bermanfaat, informasi-informasi yang baik. Ya, rasakan, ya kita nikmati. Kita ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Dalam hitungan kelima kita buka mata. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih. Baiklah saudaraku semua, mari kita sekarang bersama-sama belajar tentang meditasi. Nah, ini saya mau share screen ini. Meditasi adalah praktek yang menggunakan teknik untuk memfokuskan pikiran pada aktivitas pikiran itu sendiri atau objek tertentu untuk mencapai kejernihan, meningkatkan kesadaran, dan mencapai keadaan tenang atau damai. Jadi memang kita ketahui definisi meditasi itu memang banyak sekali, tapi saya lebih fokus kepada yang definisi kali ini yaitu tentang kedamaian, ketenangan, dan keberlimpahan yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sejarah dari meditasi ini sangat panjang sekali, saudaraku ya. Sejak zaman kuno, meditasi ini telah dipraktekkan oleh banyak agama, seperti saudara-saudara kita yang beragama Hindu, Buddha, dengan praktek yang terkait dengan aspek untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang agama dan keyakinan serta diri sendiri. Dan ini berhubungan dengan hubungan manusia itu dengan Tuhan atau secara spiritual dengan kekuatan yang lebih tinggi. Jadi kalau kita bicara meditasi atau sejarah meditasi itu memang banyak sekali, ya, termasuk asal-usul meditasi. Meditasi ini berasal dari timur dengan penyebutan yang ini terdapat di dalam teks-teks Veda Hinduisme dan sebagai jalan spiritual Sang Buddha untuk mencapai pencerahan dan kebangkitan menuju kesadaran penuh. Namun akhirnya meditasi ini menyebar
ke segala penjuru Asia dengan sejalan penyebaran agama Buddha dan peningkatan perdagangan di jalur sutra. Namun di sini kita tidak akan berbicara meditasi dalam satu konteks ataupun sistem agama tertentu. Tapi di sini kita akan lebih banyak berbicara meditasi secara universal. Meditasi dalam budaya Barat. Ya, praktek meditasi ini berpindah ke Barat atau ke suatu tempat sekitar abad ke-17. Ketika teks-teks dari agama Timur diterjemahkan dan mulai dipopulerkan di dalam budaya Barat. Jadi gerakan meditasi dari Timur ini mulai melakukan perjalanan menuju Barat dan berbagai pengetahuan mereka, ya, dan banyak sekali yang tertarik dengan apa saat itu mistisme yang terkait dengan agama Timur. Nah, ketika agama Buddha ini menyebar ke Barat, praktek meditasi kesadaran juga ikut menyebar ke Barat. Penelitian tentang meditasi ini hampir sama dengan penelitian tentang otak. Jadi sangat banyak sekali dan sampai saat ini pun masih tetap dilakukan penelitian-penelitian tentang meditasi tersebut. Nah, penelitian ilmiah ini dimulai pada tahun 1960. Jadi dengan penggunaan metode di lingkungan klinis untuk membantu orang yang menderita sejumlah masalah kesehatan, baik itu mental, yang berhubungan dengan stres, kecemasan, depresi, dan insomnia. Ya. Bahkan akhirnya berkembang saat ini bahwa meditasi ini ternyata bukan hanya untuk kesehatan mental, tapi juga untuk kesehatan fisik. Ya. Konsep meditasi mindful modern ini mengarah pada pengembangan berbasis mindfulness. Nah, salah satu hasil yang paling berpengaruh dengan adanya penelitian ilmiah atau teknik meditasi adalah program pengurangan stres berbasis perhatian yang disetujui secara klinis oleh Jon Kabat-Zinn yang menggunakan teknik perhatian untuk menangani kondisi psikologis seperti kecanduan, insomnia, dan lain-lain. Jadi MSBR inilah yang mengilhami terapi berbasis kesadaran lain yang disebut dengan terapi kognitif berbasis perhatian, yang merupakan kombinasi penggunaan perhatian dan terapi kognitif untuk mengobati gangguan depresi mayor. Kalau kita berbicara meditasi, maka ini secara umum kita akan berbicara tentang cakra, aura, dan juga energi. Untuk materi kali ini saya hanya batasi untuk 3 ini dulu. Jadi cakra, aura, dan energi. Tentu banyak di antara kita yang sudah mengenal apa itu cakra, atau mungkin yang baru mendengar saja apa sih cakra dan sebagainya. Cakra adalah sebuah titik fokus yang ada di dalam diri manusia. Sedangkan aura ini adalah medan energi yang mengelilingi tubuh manusia, makhluk hidup lainnya, hingga makhluk halus dan juga benda-benda. Kurang ya. Energi, kemampuan atau kapasitas tubuh untuk menjalankan fungsi-fungsi tubuh dan melakukan pekerjaan. Hubungan cakra, aura, dan energi. Apakah hubungan antara cakra, aura, dan energi tersebut? Cakra ini bisa dianggap sebagai generator atau dalam tanda kutip alat pembangkit yang menghasilkan getaran-getaran untuk membentuk suatu aura di dalam diri manusia.
Aura sendiri adalah medan energi yang melindungi tubuh fisik manusia agar tetap berfungsi dengan baik. Jadi kalau nanti kita belajar tentang hakikat tubuh manusia itu kan salah satunya tubuh energi. Macam-macam meditasi, saudaraku ya, ada meditasi pernafasan. Nah, ini adalah salah satu bentuk meditasi terbimbing yang paling sederhana, yang sering digunakan untuk menghilangkan kecemasan. Di dalam meditasi nafas, fokusnya adalah pada pernafasan Anda. Jadi kalau kita belajar pernafasan, ini sebenarnya baru di dalam meditasi dasar. Dan diusahakan setiap meditasi yang kita lakukan, ini diusahakan dengan meditasi terbimbing. Terbimbing dengan ada panduan-panduan berupa frasa-frasa ataupun kata-kata, atau yang biasa dikenal dengan mantra-mantra. Nah, kalau kita dengar mantra, jangan langsung, kalau mantra-mantra berarti isinya apa dungo-dungo gitu ya. Tapi tidak, di sini adalah mantra-mantra itu adalah frasa-frasa yang nanti di akhir acara ini akan saya praktekkan untuk meditasi terbimbing dengan menggunakan fokus di pernafasan. Yang selanjutnya adalah meditasi visualisasi. Ini juga disebut sebagai meditasi citra terpandu. Jadi di sini yang memang yang nanti akan kita praktekkan itu semuanya meditasi yang terpandu atau terbimbing. Nah, fungsinya apa? Ini sangat penting untuk menghadapi tantangan dengan yang ada di dalam kehidupan ini. Dengan bimbingan meditasi ini biasanya disebut dengan meditasi tradisional. Meditasi tradisional nanti kita gabungkan dengan meditasi visualisasi, ini bisa menjadi pengalaman yang sangat bermanfaat. Di dalam meditasi visualisasi, biasanya pemandu akan mengarahkan Anda untuk membayangkan gambar, nah, agar ini membantu kita menciptakan sebuah imajinasi yang jelas untuk membantu melihat diri kita di dalam cahaya yang baru. Teknik ini adalah suatu alat yang ampuh untuk meningkatkan citra diri kita, kewibawaan kita, dan sebagainya. Dan untuk meningkatkan kepositifan yang ada di dalam diri kita. Jadi dengan berlatih meditasi visualisasi secara teratur, ini dapat membantu menyembuhkan banyak kondisi psikologis, seperti serangan panik dan agorafobia, seperti itu. Yang selanjutnya adalah meditasi konsentrasi. Biasanya teman-teman atau saudaraku semua kan bilang, meditasi itu kan harus konsentrasi. Tidak selamanya meditasi itu harus berkonsentrasi. Ya, ada banyak meditasi yang kita lakukan sambil bergerak, sambil berjalan, dan sebagainya. Meditasi konsentrasi adalah bertujuan untuk mengembangkan ekagra di bawah bimbingan. Harus pakai bimbingan. Ya, ekagra ini mengacu pada pikiran yang tenang, penuh perhatian, rasa tentram. Jadi di dalam meditasi ini melibatkan fokus kepada hal tertentu yang dapat merangsang indera. Hal itu seperti apa? Bunga, lilin, atau matahari yang akan mengarahkan kita untuk memeriksa detail dari hal tertentu yang kita pilih sebagai titik fokus kita. Hal ini akan memungkinkan kita untuk melepaskan kesadaran kita dari lingkungan. Ini akan meningkatkan perhatian dan meningkatkan rentang perhatian dan fokus kita. Meditasi wawasan. Meditasi ini berfokus memandang segala yang terjadi dengan sebagaimana apa adanya. Jadi di dalam meditasi ini kita akan diajarkan atau dipandu untuk menyadari apa yang terjadi hari ini, melihat keadaan yang kita rasakan dan melihat apapun yang kita alami saat ini. Meditasi pemindaian tubuh.
Nah, jadi kalau ini biasanya sering dilakukan ketika kita belajar relaksasi untuk merelaksasi seluruh anggota badan kita. Jadi nanti kita dipandu, diarahkan untuk melemaskan, untuk menuju ke titik-titik mulai dari ujung kaki sampai dengan ke ujung kepala. Bukan dalam konteks cakra, tapi dalam konteks tubuh fisik kita, bukan dalam konteks hakikat tubuh manusia kita. Jadi meditasi ini dapat membantu meredakan ketegangan dan ketidaknyamanan secara fisik. Seringkali kita stres, stres ini dapat mempengaruhi keharmonisan antara pikiran dan tubuh kita. Jadi ketika kita stres, biasanya antara tubuh dan pikiran ini nggak bisa sejalan. Maunya ke arah utara, tiba-tiba belok ke arah timur, atau sebaliknya. Jadi tadi saya bilang sebelum acara ini penggelambiar, jadi tidak terkendali. Jadi samping itu meditasi pemindahan tubuh ini juga membantu kita untuk meningkatkan kesadaran tubuh kita. Yang selanjutnya adalah meditasi istirahat. Loh, istirahat kok ada meditasinya kan seperti itu. Ya. Jadi meditasi kesadaran istirahat ini sebuah meditasi terbimbing yang dipraktekkan melalui perhatian penuh. Di dalam praktek meditasi kesadaran istirahat, kita tidak diizinkan pikiran kita untuk fokus pada hal-hal tertentu. Nah, jadi tidak perlu konsentrasi, tidak perlu fokus. Ya, sebaiknya kita dengan sengaja menumbuhkan kesadaran dengan merilekkan pikiran kita. Jadi kesadaran yang kita kembangkan melalui meditasi ini akan membantu kita berempati dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi kita dapat menggunakan sudut pandang kita dan mengalihkan perspektif kita ke pemahaman yang lebih baik tentang tubuh dan pikiran kita. Meditasi refleksi. Meditasi refleksi adalah teknik di mana pemandu akan menginspirasi kita untuk mempertanyakan diri kita. Kita dapat mengenali pikiran, nilai, dan sistem kepercayaan kita dengan praktek meditasi refleksi. Dengan mempertanyakan pengalaman dan aspirasi masa depan kita, kita dapat mengevaluasi kembali prioritas kita. Meditasi refleksi dapat juga membantu kita menemukan bakat, kekuatan, dan minat kita. Hal-hal yang telah kita lepaskan saat kita sibuk dengan kehidupan sehari-hari. Ini meningkatkan kesadaran diri dengan secara positif akan mempengaruhi kita untuk mengejar kehidupan yang lebih baik dan lebih bahagia. Yang selanjutnya adalah meditasi cinta kasih. Meditasi cinta kasih ini adalah praktek meditasi yang bertujuan untuk menumbuhkan kebaikan dan kecenderungan untuk berbuat baik di dalam diri kita. Semuanya nanti akan dilakukan dengan cara terpandu. Yang selanjutnya adalah meditasi transendental. Ini adalah sebuah praktek meditasi atau teknik meditasi yang biasanya menggunakan kata-kata, mantra, atau suara yang diucapkan secara hening untuk mencapai kedamaian batin. Jadi bedanya dengan panduan-panduan meditasi yang lain, di dalam meditasi ini, kata-kata atau frasa-frasa atau kalimat-kalimat yang diucapkan itu disampaikan dalam kondisi tekanan suara yang lebih rendah. Meditasi cakra. Ini adalah meditasi yang fokus tentang latihan kesadaran pada pusat energi atau cakra-cakra yang ada di dalam tubuh kita. Jadi cakra ini berada di sepanjang tubuh kita di dalam titik-titik tertentu, dimulai dari cakra dasar atau cakra ekor sampai dengan cakra mahkota yang ada di puncak kepala kita. Nah, itu tadi tentang beberapa hal yang
kaitannya dengan meditasi. Seperti apa yang saya sampaikan di depan, bahwa di sini nanti kita akan membahas tentang cakra. Jadi kita fokusnya pada bahasan tentang cakra dan aura serta energi. Kalau kita bicara tentang cakra, kita mengenal di dalam tubuh kita itu ada 7 cakra, dimulai dari cakra dasar. Nah, cakra ini fungsinya diseimbangkan. Ya, kenapa? Apabila cakra dasar ini tidak seimbang, ini dapat menyebabkan sebuah rasa cemas, rasa tidak aman, bahkan rasa-rasa tersebut muncul tanpa alasan. Secara fisik ini akan membuat kita menderita secara nyeri punggung, bagian bawah, terus nyeri pinggul, atau masalah-masalah yang berkaitan dengan reproduksi. Di atasnya ada cakra sakral, cakra dasar tadi warnanya merah ya. Letaknya di tulang belakang atau berada di bagian bawah tulang belakang kita. Sedangkan cakra sakral ini berada di bawah pusar kita dengan warna oranye. Ya, ini berhubungan dengan seksualitas, kecerdasan emosional, juga proses kreatif. Apabila cakra sakral ini tidak seimbang, ini dapat membuat kita sulit menikmati kenikmatan hidup. Juga mungkin kita mengalami perasaan terisolasi dan membuat kita rentan depresi. Juga akan membuat kita memiliki dorongan seks yang rendah, ketidakseimbangan hormon, dan akan mengalami sebuah kecanduan ini apabila cakra sakral kita ini tidak seimbang. Yang selanjutnya adalah cakra solar plexus, warnanya kuning. Ini ada di perut bagian atas. Apabila cakra ini tidak seimbang, ini dapat mempengaruhi kepercayaan diri kita. Jika terlalu aktif, kita mungkin akan cepat marah atau kurang empati. Tapi jika tidak kurang aktif, kita akan ragu atau merasa malu di dalam mengambil keputusan. Gangguan fisik yang berkaitan dengan cakra solar plexus ini adalah pencernaan atau masalah hati, ginjal, atau pankreas. Yang selanjutnya ada di tengah-tengah dada kita ini cakra jantung. Nah, cakra jantung ini warnanya hijau, ya, biasanya juga disebut dengan cakra hati. Ini menghubungkan cakra bawah, yaitu mulai dari cakra solar plexus sampai cakra dasar menuju ke cakra atas kita. Nah, apabila ini kurang aktif, ya, akan membuat kita tidak dapat membuka diri terhadap orang lain. Jadi kita tidak bisa mudah menerima orang lain. Ketika tidak seimbang, maka cakra jantung ini membuat kita sulit menjalani kehidupan yang nyata, otentik. Ya. Dan juga akan mengganggu kemampuan kita untuk merasakan kasih sayang dari orang lain. Itu jika kurang aktif. Jika terlalu aktif, ini akan membuat kita ini memprioritaskan cinta untuk orang lain daripada diri kita sendiri. Ini adalah cakra jantung. Jadi warnanya cakra jantung itu hijau. Yang selanjutnya cakra tenggorokan, letaknya di sini ya. Kita tahu ini. Jadi ini warnanya biru, berada di tengah-tengah tenggorokan kita. Nah, takutnya nggak kelihatan nanti orang-orang ini. Apabila cakra
tenggorokan kita ini seimbang, maka akan membantu kita di dalam mengekspresikan diri kita dengan jujur. Ini akan memberi kepercayaan pada komunikasi kita dalam segala bentuk. Ya. Jika tidak aktif atau tidak seimbang, ini membuat kita sering menyela pembicaraan orang lain. Kalau di anak-anak biasanya ini mengalami hiperaktif. Apabila kurang aktif, ini membuat kita menjadi pemalu, pendiam, dan juga bisa menghindari percakapan yang sulit. Kalau masalah fisik biasanya ini akan berkaitan dengan masalah pencernaan, sakit tenggorokan, sariawan, ataupun gigi yang berlubang. Sedangkan cakra selanjutnya yang ada di sini, ini namanya cakra ajna atau cakra mata ketiga. Biasa disebut cakra ajna indigo. Ini cakra ini terkait dengan yang namanya intuisi dan energi spiritual kita. Orang dengan mata ketiga yang tersumbat mungkin merasa tidak memiliki imajinasi yang kuat dan tidak memahami konsep yang tidak berwujud. Apabila cakra asna ini tidak seimbang, maka apabila terlalu aktif, menyebabkan obsesi seseorang terhadap dunia spiritual atau paranormal. Jadi kalau ada orang yang terobsesi, sedikit-sedikit dikaitkan dengan yang namanya spiritual, paranormal, dan lain-lain, atau keinginan menjadi seorang paranormal yang kuat, yang akhirnya menjadi obsesi, bisa dibilang bahwa ini cakra ajnanya terlalu aktif. Apabila kurang aktif, maka orang ini akan merasa terputus dari sisi spiritual kehidupan. Secara fisik ini gangguan yang dirasakan apabila tidak seimbang, mengalami sering sakit kepala, alergi atau masalah sinus. Ya. Cakra ajna ini warnanya nila. Yang selanjutnya adalah cakra mahkota, warnanya violet, ungu, keputih-putihan. Cakra ini berpengaruh terhadap hubungan spiritual kita dengan alam semesta. Ini tidak terikat pada keyakinan agama apapun. Jadi sistem keyakinan kita tidak menjadi faktor di dalam hal cakra mahkota ini. Jadi cakra ini terletak di bagian paling atas kepala kita. Jadi kita cari ya, yang ada benjolan ya berarti di atas benjolannya itu ya. Cari yang paling atas. Karena ini merupakan cakra tertinggi di tubuh manusia. Nah, cakra inilah butuh usaha yang paling keras untuk menyeimbangkannya. Apabila ini sudah bisa kita seimbangkan, maka ini dapat membawa kedamaian lahir dan kedamaian batin, juga keindahan batin. Ya, cakra ini memang biasanya seakan-akan tidak mungkin untuk dikerjakan. Ya, apabila ada orang yang mau belajar dengan tekun, mulai dari cakra dasar sampai dengan cakra mahkota, dan bisa menyeimbangkan kesemuanya, maka ini bisa diibaratkan mencapai nirwana di dalam dunia atau memiliki pemahaman spiritual yang utuh. Ya, jika kita ingin menyeimbangkan cakra mahkota ini, maka luangkan waktu kita terlebih dahulu untuk mengerjakan 6 cakra lainnya untuk mendapatkan keseimbangan fisik yang lebih baik. Kita juga dapat melakukan meditasi cakra, mulai dari cakra dasar sampai dengan cakra ajna. Apabila itu kita sudah bisa menyeimbangkan, baru kita nanti akan belajar menggunakan atau melakukan meditasi yang namanya cakra mahkota. Itu pun apabila kita merasa terpanggil untuk melakukannya.
Itu sedikit tentang cakra ya. Apabila nanti kita bahas banyak, tentu saja banyak sekali. Tapi karena ini waktunya juga dibatasi, nanti hostnya dibuka season tanya jawab, tiga sesi ya, 3 termin. Setiap termin 3 pertanyaan atau 2, monggo diatur sendiri. Dari saya itu ya mungkin sementara, nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut ya. Saya akhiri dari saya untuk sementara, apabila ada yang kurang nanti bisa ditanyakan, kita diskusi di sini. Terima kasih. Materi tentang pengenalan meditasi sudah kita dapatkan. Semoga bisa membuka wawasan kita tentang meditasi itu sendiri. Nah, acara selanjutnya Meditasi dulu atau saya tawarkan kepada Bapak Ibu semua, ini mau latihan meditasi terlebih dahulu atau tanya jawab terlebih dahulu. Kalau tanya jawab, saya buka dulu untuk 3 penanya, nanti akan dijawab langsung oleh Bapak Muhammad Joke, baru nanti 3 lagi kita buka. Nah, sekarang mungkin silakan kalau mau meditasi terlebih dahulu atau tanya jawab terlebih dahulu. Nanti silakan bisa lewat chat atau bisa langsung buka mic-nya, atau mungkin kalau mau langsung ada yang banyak penasaran pengen langsung tanya juga kita buka langsung sesi tanya jawabnya. Ini ada yang minta meditasi. Yang lain bagaimana, ataukah langsung kita meditasi terlebih dahulu, bagaimana Bapak? Langsung meditasi saja. Iya. Ini soalnya tak Oke. Baik, kalau gitu kita langsung latihan meditasi. Silahkan disiapkan headsetnya masing-masing. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Kita nanti ini mulai kita di meditasi dasar ya. Waktunya nggak lama. Ini adalah meditasi yang nanti kita pandu. Kita bisa menirukan apa yang saya sampaikan, nanti bisa ditirukan di dalam hati. Ya, persiapan ya. Oke, silakan dipersiapkan. Tolong nanti hostnya dipandu. Apabila sudah siap, nanti meditasinya kita mulai. Oke, dihitung ya 5 kali ya. Dalam hitungan kelima meditasi kita mulai. 1, 2, 3, 4. Cari posisi duduk paling enak, paling rileks, paling nyaman. Silakan boleh bersila, bersimpuh, ataupun selonjor. Yang penting kita merasa nyaman, merasa rileks, merasa santai. Baiklah, sekarang pejamkan mata dengan benar-benar terpejam. Bagus. Mari kita awali meditasi kali ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ambil nafas yang panjang dari hidung. Buang lewat mulut. Usahakan setiap tarikan nafas dan hembusan nafas seimbang. Ambil nafas yang panjang dari hidung. Buang lewat mulut. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Sekarang dengarkan kata-kata yang akan saya sampaikan. Dan kalau bisa ikuti di dalam hati.
pernah lepas dari yang namanya masalah. Karena sejatinya masalah adalah satu di antara cara Tuhan menjadikan kita menjadi seorang pribadi yang lebih kuat dan lebih dewasa. Keyakinan membuat segalanya menjadi mungkin dan menumbuhkan sebuah harapan. Harapan membuat segalanya menjadi lebih indah. Hidup ini ibarat kita mengendarai sepeda, agar tidak terjatuh, agar tidak tersungkur dari sepeda. Kita harus tetap mengayuh dan menjaga keseimbangan. Orang yang gagal selalu mencari jalan untuk menghindari kesulitan. Sementara orang-orang sukses selalu menerjang kesulitan untuk menggapai impian dan kesuksesan. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Ketika kita takut melangkah, ketika kita takut jatuh, maka tengoklah bagaimana seorang bayi yang mencoba untuk berjalan. Niscaya kita akan temukan bahwa setiap manusia pasti pernah jatuh. Hanya manusia terbaiklah yang mampu bangkit dan selalu bangkit dari kejatuhannya. Kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita menerima semua takdir dari Tuhan dengan senang hati dan mensyukurinya. Tidak ada kata terlambat untuk berubah, karena masa lalu hanyalah pendewasaan bagi diri kita. Hidup kita tidak ditentukan oleh orang lain, tapi ditentukan oleh diri kita sendiri. Seburuk apapun masa lalu, kita berada di hari ini dan kita akan menuju masa depan yang masih suci dan layak untuk diperjuangkan. Ketika kita jatuh, jangan kita tetap berada di bawah dan meratapi kejatuhan kita. Karena kejatuhan bukanlah berarti kekalahan. Kejatuhan hanya karena kita harus bangkit dan kembali mencoba. Jangan terus-menerus kita berada di dalam sebuah kesedihan atas apa yang menimpa kita. Yakinlah bahwa hidup adalah perputaran. Maka hadapi dengan senyuman dan rasa syukur kepada Tuhan. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Tetaplah memupuk sebuah harapan, meskipun kadang harapan-harapan itu nampak kosong. Kita harus yakin bahwa di balik hujan ada pelangi. Begitu juga dengan harapan yang akan hadir di saat yang indah dan tepat. Jangan pernah meremehkan diri kita sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup kita, perbaiki apa yang salah dan teruslah kita melangkah menuju masa depan yang lebih gemilang.
Kelebihan dari kita adalah ketika kita tidak mampu mengawali sesuatu dan kita juga mampu untuk mengakhiri. Tersenyumlah dalam situasi apapun, karena tanpa kita sadari, senyum inilah yang menguatkan kita. Ketika kita mampu ikhlas menerima kesalahan dan belajar dari setiap kesalahan, itulah yang akan menjadikan kita kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Terkadang kita harus meninggalkan orang yang kita cintai bukan karena kita menyerah, tetapi karena kita telah lelah berjuang sendiri. Tetap berdoa, karena doa senantiasa memberikan kekuatan kepada orang yang lemah. Orang yang tidak percaya diri menjadi lebih percaya diri, dan memberikan keberanian pada orang yang senantiasa dalam ketakutan. Jika kita hanya berfokus kepada diri kita, pada apa yang telah kita tinggalkan di masa lalu, kita tidak akan pernah bisa melihat apa yang sebenarnya ada di depan kita. Jadikan masa lalu itu sebagai pengalaman dan pelajaran. Masa yang sedang berjalan isilah dengan amal dan perbuatan. Dan masa depan jangan terlalu dicemaskan. Cara terbaik menghukum orang yang telah melakukan kesalahan terhadap kita ialah dengan berbuat baik kepadanya. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Hidup ini bukanlah tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi tentang menghargai apa yang telah kita miliki dan kita dapatkan, dan senantiasa sabar menanti apa yang akan menghampiri kita. Seringkali ketika kita tidak bisa merubah keadaan, tetapi kita berusaha bisa merubah persepsi kita tentang keadaan itu. Setiap orang mungkin melakukan kesalahan. Maka yang kita lakukan adalah memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan pernah kita menyesali apa yang sudah pergi. Jangan senantiasa menangisi apa yang sudah tiada. Tetapi bangkit dan bangunlah kita. Kita tata kembali apa yang telah hilang dan apa yang telah pergi. Memaafkan akan membawa kita memiliki ketenangan hati dan jiwa. Sedangkan menghujat hanya akan menciptakan kedengkian di hati kita. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Hidup kita tidak akan pernah merasakan ketenangan dan kedamaian jika kita memelihara dan menyuburkan sikap iri hati yang ada di dalam diri kita. Tidak ada kata-kata yang salah dari menang atau kalah. Yang ada adalah kita yang memiliki sebuah kesalahan, mengharapkan kemenangan tanpa mau berjuang. Hidup itu bukan hanya membahagiakan diri sendiri, tapi bagilah kebahagiaan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Karena dengan membagi kepada orang-orang di sekeliling kita, maka
kebahagiaan itu akan terus bertambah. Tindakan adalah cerminan hati. Maka jagalah hati kita agar selalu baik. Bahkan ketika kita sangat terluka, sangat menderita. Ambil nafas yang panjang dari hidung, buang lewat mulut. Jika kita tidak suka apa yang ada di sekeliling kita, ubahlah. Setidaknya kita merubah diri kita sendiri. Ingat, kita bukan sebatang pohon yang tidak mampu melakukan apapun di antara pohon-pohon yang lain. Kita adalah manusia yang memiliki daya, memiliki upaya, memiliki pikiran, memiliki semuanya, yang akhirnya kita bisa merubah apa yang di sekitar kita dengan merubah diri kita. Tidak masalah seberapa kali kita jatuh. Yang terpenting adalah kita harus selalu bangkit satu kali lebih banyak daripada kejatuhan kita. Setiap hari, setiap pagi, setiap saat kita memiliki pilihan. Tinggal kita memilih memulai niat baik yang kemarin, atau menunggu dan mendapatkan rasa penyesalan esok hari. Ketika kita mampu menahan amarah kita, padahal kita berhak untuk melepaskan amarah kita, maka Tuhan memenuhi hati kita dengan iman dan rasa aman serta ketenangan. Tidak semua tangisan itu berarti duka. Terkadang air mata ini hanyalah kebahagiaan yang tak mampu kita ungkapkan melalui lisan kita. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Kunci dari hidup damai ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu dengan menjalaninya, menikmatinya, dan mensyukuri setiap perihal yang ada. Karena kehidupan adalah serangkaian pelajaran yang harus selalu kita jalani, kita alami untuk kita mengerti. Orang yang tidak takut kelihatan sedih justru akan menjadi lebih bahagia. Orang yang tidak takut menangis, maka itu adalah orang yang sebenarnya mampu tersenyum dengan ikhlas. Sementara orang yang takut kelihatan sedih sangat berisiko untuk merasakan kesedihan itu. Intinya, kita harus senantiasa mengedepankan rasa syukur pada Tuhan kita. Kita harus yakin bahwa pasti akan ada ketenangan di balik setiap kegelisahan, ada tawa di balik setiap air mata. Jika kita selalu menyertakan Tuhan di dalam setiap langkah kita. Ambil nafas yang panjang dari hidup, buang lewat mulut. Dan nanti ketika kita membuka mata, maka ketenangan di dalam diri kita semakin meningkat. 100 kali lipat lebih tenang, 100 kali lipat lebih damai, 100 kali lipat lebih tentram, 100 kali lipat lebih segar, 100 kali lipat lebih semangat, 100 kali lipat lebih bergairah, 100
kali lipat lebih percaya diri. Dalam hitungan kelima, buka mata. Buka mata secara perlahan dan nikmati meditasi ini sebagai sebuah kesegaran. 1, 2, 3, 4, 5. Buka mata. Terima kasih. Oke, ini saya menggantikan hostnya ya. Hostnya suaranya nggak keluar. Silakan kalau ada pertanyaan boleh melalui chat ataupun melalui Angkat tangan. atau melambaikan tangan. Silakan. Silakan yang mau bertanya monggo. Pak Sucinto, Pak. Pak Sucinto. Pak Sucinto, silakan. Apakah ini ada Pak Cecep? Ya, satu pertanyaan tolong dicatat ya. Pak, ya silakan. Yang tadi Pak siapa, Pak Sucinto? Itu Pak Cecep. Ya. Ya, nanti. Monggo. Pak Sucinto mic-nya tutup. Pak Sucinto silakan dibuka. Atau yang lain silakan. Harus masuk. Masuk lewat. Ini lewat kudu bantu. Pak Sucinto ini langsung silakan untuk bertanya langsung. Halo. Atau ya silakan Pak. Silakan. Waalaikumsalam. Mau tanya gini, Pak. Untuk meditasi sih sebaiknya dilakukan jam berapa ya? Terima kasih. Oke, jam berapa? Tinggal satu lagi pertanyaan, nanti saya jawab satu persatu. Kalau yang lain silakan langsung 3. Ini dari Pak Cecep. Chat, dari Pak Pat. Dari Pak Prajan Jaka dari Jatim Bandus, Surabaya. Izin bertanya, cakra apa yang ada dalam diri saya dan meditasi apa yang harus saya lakukan dan tingkat level apa yang saya miliki? Terima kasih. Oke. Ada satu lagi lewat chat dari Pak Cecep, apakah ada levelnya dalam lentera hati? Terima kasih. Silakan Pak Soke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya jawab dari Pak Sucinto, bahwa meditasi ini bisa dilakukan kapan saja sebenarnya. Pada dasarnya kapan saja kita bisa melakukan meditasi. Nah, kalau kita biasanya meditasi itu kita lakukan sebentar-sebentar, nggak usah lama, setelah sholat wajib. Jadi sehari itu biasanya 5 kali. Atau bisa juga pagi bangun tidur kita meditasi, sebelum tidur kita meditasi. Usahakan waktunya tidak terlalu lama. Dan terkadang kita memang internetnya nggak stabilnya saya. Cek. Ya. Terkadang kita memaksakan diri meditasi sampai 1 jam, setengah jam, tapi besoknya tidak kita lakukan. Nah, dan usahakan meditasinya itu ada panduan. Ada panduan ya, kita nanti insya Allah nanti kita juga untuk yang kelas lebih lanjut nanti kita akan bagikan audio untuk meditasi harian. Jadi nggak lama waktunya, cuma sekitar 5 menit ya, nggak sampai dengan 10 menit. Ini untuk membiasakan. Kalau sesuatu sudah jadi habit nanti itu akan menjadi sebuah kebiasaan dan kita nyaman. Jadi waktunya terserah ya, bisa senyaman mungkin. Kalau kita posisi nyaman, merasa nggak ada gangguan dan waktunya longgar, langsung aja meditasi. Nah, nanti bisa dikonsultasikan lewat grup yang akan dipandu oleh admin yang ada ya. Nah, nanti pertanyaan itu nanti akan saya jawab. Pak, saya kalau meditasi jam sekian gini-gini monggo. Nah, kalau untuk yang sakit itu
meditasi bisa dilakukan sesering mungkin. Karena untuk memunculkan energi atau medan energi yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, pertanyaan dari Pak Cecep. Apakah ada levelnya di dalam lentera hati? Terima kasih. Kita selama ini nggak pakai level-level ya. Cuman kita ada kelas-kelas tersendiri untuk meditasi cakra, meditasi aura, meditasi keberlimpahan, meditasi kesadaran, meditasi fokus. Ya, itu nanti kita bikin kelas-kelas seperti itu. Nah, mengenai bagaimana cara untuk mengikuti kelas selanjutnya, nanti bisa langsung chat di admin ya. Assalamualaikum Mbak Dewi Mutia, izin bertanya, cakra apa yang ada di dalam diri saya dan meditasi apa yang harus saya lakukan dan tingkat level apa yang saya miliki? Terima kasih. Cakra apa yang ada? Semua manusia memiliki 7 cakra ya. 7 cakra yang ada di dalam manusia, diri kita itu yang saya sebutkan tadi, mulai dari cakra dasar sampai dengan cakra mahkota. Tugas kita adalah menyeimbangkan cakra tersebut. Ya, tadi sudah saya sampaikan kalau cakra tersebut tidak seimbang maka akan banyak sekali dampak-dampaknya. Untuk itu kita nanti juga ada kelas meditasi cakra. Bagaimana cara menyeimbangkan dari cakra ajna sampai ke bawah atau cakra dasar sampai cakra ajna atau cakra mata ketiga. Nanti di kelas selanjutnya kalau saudaraku semua ini sudah memahami tentang keseimbangan yang ada di dalam dirinya, maka kita bisa melakukan meditasi cakra mahkota. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, siapa yang bisa menyeimbangkan cakra kita? Itu adalah diri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa menyeimbangkan cakra kita kecuali diri kita sendiri. Seperti itu. Begitu juga dengan cakra mahkota. Kalau cakra mahkota ini akan terbuka dengan sendirinya apabila cakra dasar sampai dengan cakra ajna kita sudah seimbang. Ya, itu ada yang katakan lagi? Ada yang tanya lagi? Monggo. Silakan. Nah, ini kemarin ada yang bertanya ya lewat grup. Yang bertanya dari Pak siapa kemarin ya? Pak Rudi. Pak Rudi, apa Pak Rudi Salim. Nah, apakah mata ketiga itu bisa dibuka? Tuh yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara melunasi hutang dengan meditasi ini? Ya, kalau kita bicara soal hutang dengan meditasi itu sebetulnya kan nanti kalau dengan meditasi itu pikiran kita jadi lebih tenang, kita lebih fokus dan jangan berhitung. Jangan berhitung tentang dari mana kita akan dapat melunasi hutang tersebut. Nah, dengan meditasi rutin sudah banyak sekali teman-teman yang merasakan manfaatnya sehingga tanpa disangka-sangka ada rezeki dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang langsung kita terima dan biasanya sesuai dengan dengan kebutuhannya. Banyak sekali teman-teman yang sudah seperti itu. Jadi kita nggak usah merasa ragu-ragu. Ya, kita pasrahkan semuanya, kita berdialog dengan Tuhan kita ya dengan cara membangun kesadaran dengan meditasi kesadaran, juga ada meditasi rezeki yang bisa kita lakukan. Nah, teman-teman biasanya kalau Selasa itu biasanya di sini kita adakan meditasi secara offline. Nanti secara daring pun kita akan melakukan bimbingan. Pak, bagaimana meditasi kalau orang yang sakit? Pak, bagaimana aura rumah saya ini kok nggak menyala seperti itu, tertutup. Nah, usaha saya kok tanda-tanda dari aura negatif itu apa saja? Usaha biasanya sulit. Terus finansial ini juga sulit. Bahkan orang yang terlalu gelap auranya, medan energinya itu tertutup,
maka ini akan menyebabkan sakit yang berkepanjangan. Bahkan jomblo-jomblo yang sulit jodoh itu perlu meditasi. Ini ada yang ngacung ya. Di sini ada ini banyak jomblo. Jadi Aku pengen papat ya. Jadi nanti yang ingin mengikuti kelas selanjutnya bisa langsung di grup ya, langsung di grup. Nah, nanti chat aja, nanti akan dijawab oleh admin. Bahkan nanti yang mau, Pak, saya maunya meditasi privat, mulai dari meditasi pernafasan sampai meditasi yang jumlahnya sekian puluh itu. Bisa langsung nanti datang ke sini atau bisa juga nanti kita lewat media online ya. Nanti online kalau privat bisa lewat nanti melihat admin ya. Nanti kita bisa lewat StreamYard atau lewat ini ya, lewat Zoom. Kita bisa pakai beberapa media karena zaman memang sudah maju. Mas Khairul, Assalamualaikum Pak, apa perbedaan meditasi menggunakan nafas lewat mulut dengan lewat hidung dan apa pengaruhnya dengan hasil meditasi kita? Meditasi disarankan nafas ditarik lewat hidung, dibuang lewat mulut. Dengan posisi seimbang, dengan paru-paru diisi penuh, baru kita lepaskan lewat mulut. Nah, pengaruhnya kalau kita dari mulut ke hidung, itu gampang tersumbat dan biasanya meditasinya kurang sempurna. Nah, kalau pesan apa yang kita dapatkan atau pelajaran apa yang kita dapatkan dari menarik nafas dari hidung dibuang lewat mulut itu adalah keikhlasan. Kita ikhlas menarik nafas, kita buang dengan percuma, dengan tanpa kita tahan. Begitu juga dalam kehidupan. Ketika kita mencoba menahan sesuatu yang harusnya kita lepaskan, maka akan sesek. Ya, akan merasa terbebani, sesek, ya, penuh, dada terasa penuh, emosi akan memuncak. Begitu juga meditasi juga seperti itu, pelajarannya seperti itu. Jadi dalam kehidupan pun kita harus melepaskan itu. Apapun yang seharusnya kita lepaskan dengan ikhlas. Untuk pemula harus mulai dari meditasi apa dulu? Terima kasih dari Pak Cecep. Dari yang meditasi tadi Pak Cecep, yang kita share tadi, tapi mohon maaf ya tadi musiknya itu nggak kedengaran. Saya itu kan orang gaptek, jadi barusan belajar Zoom, langsung disuruh Zoom seperti ini. Bingung, cara musiknya kemana, tak cari, nggak ada. Tak cari di bawah laptopnya hilang. Ya nanti Pak Cecep bisa chat langsung ke admin ya. Nanti biar saya bagi untuk meditasi awal itu seperti apa, untuk meditasi dasar itu seperti apa. Ketika aura tadi ya, aura itu sebetulnya kalau untuk membuka aura nggak ada yang namanya kita mandi aura, itu nggak ada ya. Terus rumah yang auranya negatif kita cuci rumahnya biar terbuka, itu tidak ada, biar menjadi positif. Itu ada meditasi tertentu. Pak, rumah saya aura saya negatif. Bagaimana cara membukanya? Nanti kita ajarkan bagaimana cara meditasi mempositifkan aura. Nah, penyebab aura negatif. Yang pertama, biasanya kalau rumah auranya negatif itu biasanya dari manusianya. Karena manusianya yang auranya negatif, maka membuat rumah ini menjadi negatif. Benda-benda yang ada seperti laptop, HP, komputer dan sebagainya, ini sumber aura negatif yang bisa berpengaruh pada rumah kita atau tempat usaha kita. Yang selanjutnya adalah adanya aktivitas paranormal yang negatif di masa lalu maupun di saat ini. Contoh, saya membeli rumah, saya nggak tahu riwayat oma ini, bahasa Indonesia ya lali. Saya nggak tahu rumah ini dulu
pasangi apa, dikasih ritual-ritual apa seperti itu. Ini bisa menyebabkan rumah kita auranya negatif. Yang ketiga, yang keempat, lingkungan. Ketika lingkungan di sekitar kita terjadi hal-hal seperti yang saya sebutkan 3 tadi, tetangga yang sering cekcok sama rumah tangganya sering cekcok, itu juga auranya bisa nyeplenter ya Pak ya. Bisa mempengaruhi aura rumah kita juga. Terus tetangga kita melakukan aktivitas paranormal atau spiritual yang negatif. Contoh, golek pesugihan. Golek pesugihan itu mencari pesugihan. Apa? Ya, itu mencari pesugihan. Ngepet. Nah, seperti itu. Itu juga berpengaruh pada aura rumah kita. Benda-bendanya juga demikian, karena maka tugas kita adalah memberikan lapisan aura yang positif di sekitar tempat usaha kita, di rumah kita. Kalau ibarat bumi, aura itu atmosfernya, kita selimuti, kita selubungi, kita lindungi rumah kita dari yang namanya aura positif. Seperti itu. Kalau diri manusia, apa sih tanda-tandanya orang yang auranya negatif? Yang pertama, yang jomblo gak oleh bojo. Nah, suami istri dalam kondisi sehat tapi belum punya anak sampai lama, itu juga karena aura negatif. Sakit, ya sakit-sakitan yang aneh, dan sakit ini tidak dapat terdeteksi oleh petugas atau oleh orang-orang medis. Nah, ini juga karena auranya negatif. Sebelum Zoom tadi itu ada orang medis datang ke sini, bahwa pasiennya, Pak, pasien saya ini karena auranya negatif, sakitnya jadi seperti ini. Nah, itu sudah bertahun-tahun, dan alhamdulillah tadi sudah kita buka untuk mencoba bagaimana agar auranya menjadi positif. Terus finansial, usaha ekonominya ini tiba-tiba usahanya mulai, pemasukannya mulai seret, pengeluaran yang tidak terduga ini tiba-tiba muncul dan tidak bisa diprediksi. Ini auranya negatif. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak siapa tadi, Rudi Salim, bahwasanya dengan aura yang positif, maka di tempat usaha, di tempat kerja maupun di dalam diri kita, ini akan membuat kita mengalami yang namanya berkelimpahan. Nah, bagaimana Pak meditasi berkelimpahan? Nanti diikuti di kelas berikutnya. Jadi nanti peraturannya yang sudah ikut kelas ini tidak boleh ikut kelas dasar lagi, ya. Nah, karena kelas dasar ini kita buka nanti sekali ya. Nanti yang sudah ikut ini nggak usah ikut ini lagi, karena percuma, nanti materinya sama. Mungkin yang lain monggo. Kecuali registrasi. Monggo silakan. Yang membuka mata ketiga tadi. Oh ya. Apakah cakra mata ketiga tadi ya, cakra mata ketiga itu bisa dibuka? Saya jawab tidak bisa. Kita tidak bisa membukakan mata ketiga orang lain kecuali orang tersebut mau belajar dengan sendirinya. Ya, mereka harus belajar meditasi cakra tadi, menyeimbangkan dari cakra dasar sampai ke cakra asna atau cakra mata ketiga kita. Dengan demikian nanti lambat laun akan terbuka. Memang awalnya berupa getaran-getaran, ya, tapi saya kira apa sih untungnya nanti kita bisa membuka mata ketiga kita, cukup bisa merasakan, itu sudah sangat bagus. Ya, karena nanti banyak orang yang datang ke tempat saya, Pak, ini cakra mata ketiga saya sudah terlanjur terbuka, bagaimana cara menutupnya gitu. Ini ada Pak Cecep ya. Berarti kebanyakan masalah hidup di dunia sebagian besar karena masalah aura yang kurang positif. Betul sekali Pak Cecep ya. Jadi kita itu biasanya tanpa kita sadari aura kita negatif. Ya, aura kita menjadi negatif karena disebabkan oleh banyak hal tadi. Juga pengaruh dari aura makhluk halus. Makhluk halus itu punya aura ya. Kalau kita mau pelajari di situ nanti
aura makhluk halus itu warnanya gelap pekat. Nah, atau saya coba jelaskan tentang beberapa warna aura ya. Penting apa enggak ya kira-kira warna aura itu kita jelaskan? Ini suaraku hilang ini rasanya. Cek. Oh ya. Oke. Kita belajar warna aura. Aura ini cek ke aura-aura. Jadi aura manusia itu berwarna-warni. Ada 12 macam warna aura manusia. Oh, kemana? Tapi ngomong. Oh, no Mas Parto. Anu videonya itu. Oke, aku nandi Bang. Jadi aura manusia itu berwarna-warni, ada 12 warna. Rasanya hangat dan dapat berubah warnanya. Ya. Dapat berubah warnanya setiap saat. Juga dapat bermuatan positif dan negatif. Ini yang pertama. Yang kedua, aura dari binatang dan tumbuhan. Ya. Binatang dan tumbuhan ini memiliki warna cuma satu, yaitu coklat muda atau tipis. Coklat muda ini kayak baju saya kurang muda ya. Bajunya Bu Ida, ya kayak itu kerudungnya Bu Ida. Nah, krem. Bu Ida silakan dibuka kameranya biar tahu. Terasa hangat, juga bisa bermuatan positif atau negatif. Aura benda itu berwarna hitam. Ada yang terasa hangat dan ada yang terasa dingin. Dapat bermuatan positif dan juga bermuatan negatif. Ini yang penting. Aura makhluk halus, Mbak Kunti, Mbak Poci, Mbak Gendruwo dan sebagainya, jin, setan, semuanya itu ya. Itu auranya warna gelap atau seperti hitam atau merah tua, biru tua. Ya. Terus pokoknya gelap-gelap itu ya. Pokoknya tua-tua semua. Nah, kalau saya tua kan bukan termasuk makhluk halus. Ya. Terasa dingin dan menusuk. Jadi dingin yang menusuk-nusuk tulang itu. Nah, jadi seperti itu beberapa aura. Nah, aura manusia itu mulai dari warna merah. Nah, ini mewakili aspek fisik dan seksual. Nah, terus warna jingga. Jingga itu kayak apa ya? Jingga setengah oren ya. Oren. Jingga ini memiliki apa? Makna berani. Bisa menunjukkan kepedulian. Orang-orang ya ketika warna auranya itu jingga, maka orang ini akan intuitif, bijaksana dan mudah bergaul. Itu ketika warna auranya jingga. Karena kita bisa sadari bahwasanya aura ini bisa berubah setiap saat. Yang ketiga kuning. Kuning pohon, kuning itu menunjukkan orang yang bebas, dinamis, tapi kanak-kanakan. Ketika muncul rasa manja seperti anak-anak, kita seperti kembali kepada masa anak-anak. Ini berarti tanda-tandanya aura kita berwarna kuning. Karena ini sangat, ketika warna kita kuning itu kita tiba-tiba merasa menjadi orang pemalu dan juga sensitif. Yang keempat, hijau. Hijau ini memiliki sifat apa ya? Ketika kita merasa damai, sejuk. Ya. Ini juga aura ketika kita belajar pengobatan. Ketika kita belajar pengobatan dan mempraktekkannya, maka warna aura kita itu menjadi hijau. Nah, jadi orang-orang ketika orang ini memiliki bakat penyembuh yang alami, ya, maka kita bisa memiliki warna aura yang hijau.
mari hijau, biru. Ketika kita memiliki sifat yang positif dan kita memiliki antusias ataupun semangat yang luar biasa, maka aura kita itu sedang berwarna biru. Jadi nggak ada fungsinya ketika kita belajar, Pak saya mau foto aura. Ya hari ini difoto nanti 1 jam lagi berubah. Ya mending biarkan aja, yang penting kita berlatih bagaimana agar aura kita itu menjadi positif. Selanjutnya ungu. Keenam, ungu. Ini melibatkan ataupun dimiliki oleh orang-orang yang terlibat dalam hal-hal spiritual dan metafisika. Maka auranya itu akan berwarna ungu, dan biasanya orang seperti ini akan memiliki sebuah kewibawaan. Terus dalam bahasa Jawa itu nyungkani, apa nyungkani itu ya? Disegani orang lain ketika aura kita berwarna ungu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pengasihan katanya, kewibawaan dan sebagainya, jadi nggak usah datang ke tempat-tempat sepi, ke kuburan atau ke mana, cukup arahkan aura kita yang ungu tersebut menjadi positif. Yang selanjutnya adalah perak atau abu-abu. Ya, ini biasanya ketika kita muncul ide-ide yang bagus, ide-ide brilian. Ya. Tetapi kelemahannya kalau aura kita lagi abu-abu, ini seringkali kita tidak memiliki motivasi. Yang ke-8, emas. Ini ketika kita berada di sebuah puncak keberhasilan, ya, tanpa kita sadari pun aura kita berubah menjadi warnanya emas berkilau-kilau. Yang 9, berkilau-kilau, bukan berkilo-kilo ya. Putih. Putih ini menunjukkan kita berada di sebuah integritas moral yang tinggi. Tapi ya biasanya aura putih ini kalau kita tidak bisa mengkondisikan dengan baik, ini akan membuat kita merasa kehilangan kepercayaan diri, kurang semangat untuk hidup. Jadi kurang semangat untuk hidup ya apa ya? Kepingin mati. Hitam. Orang dengan aura warna hitam ini orang-orang yang misteri, sulit ditebak. Ya. Jadi kita memiliki, ketika kita kadang mau terbuka dan tertutup pada orang lain atau menyembunyikan, ya jati diri kita itu aura kita pasti hitam. Yang ke-11, coklat. Nah, bedanya coklat ini dengan coklat aura tumbuhan atau binatang. Kalau ini coklatnya tebel. Nah, coklatnya tebel kayak ini, kayak baju saya gini, coklat sampai mentua. Itu, tapi jangan terlalu tua. Kalau terlalu tua nanti jadi coklat tua, itu auranya makhluk halus. Nah, ini orang-orang dengan aura coklat ketika kita berpikir praktis, nah, dan memiliki ketika ide-ide bisnis kita keluar, ini aura kita berwarna coklat. Nah, yang ke-12 ini aura warnanya merah muda, pink. Ya, merah muda itu pink. Nah, ini menandakan ketika kita dalam kesepian, ya, atau kerinduan, atau pas pada putus cinta. Nah, malah bukan jatuh cinta. Ketika kita putus cinta, ketika kita mengalami kerinduan, ketika kita dalam kesepian, maka warna aura kita menjadi pink. Nah, itu sedikit tentang aura. Nah, sebenarnya kalau di awal penjelasan, jadi untuk mengatasi masalah hidup, apakah langsung meditasi aura? Ini pertanyaannya Pak Cecep ya, terima kasih. Jadi
bisa dikatakan cakra ini adalah sebuah generator untuk membangkitkan aura kita. Ketika cakra kita sudah seimbang, maka nanti ketika kita mau meditasi aura atau membersihkan aura, mempositifkan aura, itu menjadi lebih mudah. Jadi memang yang penting itu kita meditasi dasar dulu sampai beberapa kali meditasi untuk memunculkan sebuah kebiasaan dan kenyamanan di dalam meditasi. Baru setelah itu kita lanjutkan kepada yang meditasi cakra. Jadi dimulai dari cakra dasar, nanti ada panduannya. Usahakan ya, setiap meditasi itu ada panduannya. Jangan belajar meditasi sendiri, karena itu berbahaya. Ya. Nanti panduan-panduan meditasi bisa didapatkan ya melalui grup. Atau kita meditasi cakra bareng-bareng melalui Zoom seperti ini juga nggak apa-apa, tapi itu butuh intensitas waktu yang sering. Ya, di sini banyak teman-teman yang belajar meditasi cakra, tapi ini sering leren, jadi tiba-tiba nggak hadir, aku ngenteni seperti itu. Ya, jadi saya nunggu ini orang-orang katanya mau meditasi cakra, nah, udah sampai cakra Ajna lali gak datang ya. Usahakan nanti kalau kita mau belajar meditasi cakra disepakati waktunya rutin ya. Penting ini kita kita garis bawahi itu seperti ini ya. Meditasinya rutin ya, dirutinkan ya, nanti bisa disepakati setiap hari monggo ya. Setiap hari nanti aku gak berdolin ya, nanti disepakati tiap hari apa gitu ya. Itu nanti bisa kita berlatih bersama-sama karena penting dengan meditasi cakra yang merupakan dalam tanda kutip sebagai pembangkit atau generator bagi aura-aura kita. Monggo. Kalau gitu silakan ya, untuk kali ini nanti teman-teman semuanya ya, karena ini dibatasi oleh durasi ya, sudah diperingatkan oleh Zoom untuk segera kabur, maka saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan nanti kalau sepakati aja nanti bersama admin ya, kita mau melakukan meditasi cakra. Nanti kita buka kelas untuk meditasi cakra. Agar apa? Nanti untuk membangkitkan energi atau medan energi di dalam hakikat tubuh manusia kita. Nanti di meditasi cakra itu akan saya bahas bagaimana sih sebenarnya hakikat tubuh manusia. Ada beberapa hal di situ, kalau dibahas sekarang waktunya nggak cukup. Ya, silakan nanti berkonsultasi langsung di admin. Nanti kita mulai kapan ya. Terutama ketika nanti kita meditasi cakra, tolong siapkan tetangga, saudara, atau keluarga yang sakit. Nanti akan kita buktikan dengan meditasi kita bisa mengarahkan mereka untuk mencapai sebuah kesembuhan. Ya, paling tidak ada perubahan ketika saat itu mereka melalui meditasi cakra. Itu nanti akan saya buka juga cara bagaimana membuka yang namanya skala energi. Baik.